Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you? Semoga puasanya berjalan lancar. Dan pada pertemuan ini saya ingin memperkenalkan materi kita untuk mata kuliah Technology in Translation. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai post-editing machine translation, yaitu penyuntingan teks yang diterjemahkan oleh mesin penerjemah. Jadi sebagaimana kita ketahui kalau mesin penerjemah itu seperti contohnya Google Translate, Bing Translate, kemudian ada juga sederet.com dan lain-lain. Jadi kita sering menggunakan mesin penerjemah tersebut, tapi kita tidak tahu istilah yang baku atau istilah yang sudah dicetuskan oleh para ahli untuk menyunting teks-teks tersebut. Jadi istilahnya yaitu post editing ya. Sementara orang yang melakukan pekerjaan post editing disebut dengan post editor. Now in this meeting we are going to learn the first one, what is post editing. Second one, what are the types of post editing. The third one is light post editing guideline and practice. Jadi kita ada 3 hal yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu definisi mengenai post editing. Yang kedua yaitu jenis-jenis post editing. Yang ketiga yaitu light post editing guideline, pedoman untuk menyunting secara ringan, dan kemudian kita akan praktek menyunting hasil terjemahan Google. Okay. Definition, post editing of machine translation output atau disingkat dengan MTPE. Post editing of machine translation output atau biasa kerjaannya disebut dengan MTPE is the process of reviewing machine translated content. Merupakan proses untuk mereview atau menelaah hasil terjemahan mesin dan kemudian editing it in such a way that it meets the requirements of the client. Kemudian kita mengeditnya, menyuntingnya sesuai dengan permintaan oleh klien. The person working to post-edit machine translation is called the post-editor. Jadi orang yang mengerjakan pekerjaan post-editing disebut dengan post-editor. Beda dengan translator, kalau translator itu terkadang translator tidak menggunakan machine translation. Terkadang mereka ada juga yang menggunakan machine translation. Jadi post editor ini secara spesifik adalah profesi yang mengedit hasil terjemahan mesin seperti Google Translate. Now there are two types of post editing. Yeah. The first one is full post editing. The second one is light post editing. Jadi ada dua jenis penyuntingan akhir, bahasa Indonesianya penyuntingan akhir, post editing. The first one, full post editing, yaitu penyuntingan akhir yang dilakukan secara penuh. Yang kedua adalah light post editing, penyuntingan akhir yang dilakukan secara ringan. Jadi keduanya masing-masing memiliki fungsi masing-masing yang tergantung konteks atau pekerjaan yang diminta oleh klien atau teks yang perlu kita edit. Nah, apa itu the light post editing? Jadi kita akan fokus pada light post editing untuk pertemuan sekarang. Light post editing is the understandable level translation atau good enough translation. Jadi light post editing, penyuntingan akhir yang ringan, yaitu menyunting teks terjemahan mesin sehingga menghasilkan kualitas yang cukup baik. Kualitas yang cukup baik adalah kata kunci dari light post editing. Tanpa kita harus mengutak-atik struktur kalimat, tetapi mengedepankan pemahaman pembaca. Ya. Artinya sehingga pembaca tidak mengkerutkan dahi atau tidak bingung ketika membaca teks yang sudah di post edit.
Beberapa pedoman guideline to light post edit, including ini menurut TAUS. TAUS adalah organisasi sebuah organisasi yang fokus pada bidang machine translation post editing. Yang pertama adalah aim for semantically correct translation. Jadi usahakan untuk menghasilkan terjemahan yang secara makna itu benar, secara maknanya benar. Nah, itu salah satu pedoman light post edit. Yang kedua, ensure that no information has been accidentally edited or omitted. Pastikan bahwa tidak ada informasi yang secara sengaja ditambah atau dihilangkan. Nah, pastikan tidak ada informasi yang ditambah dan dihilangkan secara sengaja yang terdapat pada teks sasaran, terdapat pada teks yang hasil terjemahan. Jadi kita harus pastikan bahwa teks sumber itu harus maknanya tetap berada pada teks sasaran. Kemudian yang ketiga, edit any offensive, inappropriate, or culturally unacceptable content. Edit atau sunting isi yang ofensif, yang kira-kira ofensif ya, atau tidak sopan, inappropriate, kurang tepat, or culturally unacceptable, atau secara budaya itu tidak berterima. Oke, yang keempat adalah use as much of the raw empty output as possible. Gunakan hasil terjemahan mesin mentah sebanyak mungkin jika sudah dapat dipahami ya. Hanya jika sudah dapat dipahami. Kemudian yang kelima, the fifth one is basic rules regarding spelling apply. Kemudian mengenai spelling, ejaan ABCD, kemudian contohnya ejaan standar yang lain harus dipastikan sesuai dengan kaidah bahasa sasaran. Jika kita menyunting bahasa Indonesia, maka kita harus mengonsultasikan kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Atau juga kita bisa mengonsultasikan kepada beberapa sumber referensi online yang reliable lainnya. Kemudian next guideline is no need to implement corrections that are of stylistic nature only. Jadi tidak perlu kita melakukan koreksi atau penyuntingan yang menghasilkan gaya bahasa yang kira-kira perubahannya sangat signifikan. Gaya bahasa stylistic nature itu tidak perlu kita lakukan. Jadi as long as it is understandable enough, that will do. Jadi selama dapat dipahami sudah cukup. And then no need to restructure sentences solely to improve the natural flow of the text. Jangan pernah restructure, menyusun kembali kalimat-kalimat hanya untuk memperbaiki natural flow of the text. Alur teks sehingga kedengarannya jauh dari hasil awal, jauh dari teks sumber ya. Jadi jangan restructure atau menyusun kembali kalimat-kalimat hanya untuk memperbaiki natural flow. Ini konteksnya kalimat ya. Kalau kata atau frasa itu tetap harus diperbaiki sesuai dengan terminologi atau ekspresi yang lazim atau umum dipakai dalam bahasa sasaran. Jadi kalau terminologinya dalam bahasa Indonesia, kita harus pastikan dulu di Google apakah terminologi tersebut memang dipakai dalam bahasa Indonesia yang baku. Nah, this is the example. Berikut contohnya teks yang diambil dari Straits Times Asia. Berikut adalah contoh dari online news ya. Berikut contoh dari teks berita online dari Straits Times.
Social distancing rules in Hong Kong, particularly those to do with dining out, will be eased from Thursday, April the 29th, for 2 weeks as long as people are vaccinated and use the Leave Home Safe contact tracing app. Bahasa sumbernya adalah bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan kita menggunakan Google Translate ke bahasa Indonesia. Aturan jarak sosial di Hong Kong, terutama yang berkaitan dengan makan di luar, akan diturunkan mulai Kamis 29 April selama 2 minggu, selama orang divaksinasi dan menggunakan aplikasi pelacakan kontak Leave Home Safe. Nah, kalau kita baca secara sekilas, ada beberapa kata atau frasa yang tidak lazim atau tidak common dipakai dalam bahasa Indonesia ya. Nah, apa yang perlu kita ubah di sini? Yang pertama adalah aturan jarak sosial. Kalau kita sering mendengar di berita-berita, di Indonesia itu jarang sekali disebutkan dengan jarak sosial untuk padanan social distancing. Tetapi lebih ke menjaga jarak, ya, aturan menjaga jarak. Oleh karena itu kita perlu mengedit frasa tersebut. Oke. Nah, bisa kalian lihat di kolom sebelah kanan ini, aturan menjaga jarak kita ubah yang semulanya aturan jarak sosial. Yang kolom di tengah adalah hasil terjemahan Google. Kolom sebelah kanan adalah teks yang sudah kita edit sesuai dengan penggunaan frasa atau ekspresi yang lazim dipakai di Indonesia. Kemudian ada frasa lagi yang kira-kira tidak perlu dipakai di sini, sehingga meningkatkan efisiensi kalimat ya. Jadi ada kata particularly those to do with dining out. Kita hapus terutama yang berkaitan dengan, kita hapus tetapi kita ganti dengan khususnya saja. Terutama yang berkaitan dengan. Kalau kita masih menggunakan yang berkaitan dengan, maka terkesan agak redundant atau agak berlebihan ya pada teks Indonesianya. Jadi particularly those to do with dining out kita edit menjadi khususnya makan di luar. Kemudian will be is yang oleh Google Translate diterjemahkan menjadi akan diturunkan. Ini secara kontekstual tidak tepat ya, tidak tepat atau tersebut, sehingga harus kita ganti menjadi akan diperlonggar karena di sini merujuk ke aturan ya. Aturan itu biasanya diperlonggar bukan diturunkan. Jadi akan diperlonggar mulai bla 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 bla. Kemudian kalimat as long as people are vaccinated yang diterjemahkan oleh Google Translate menjadi selama orang divaksinasi. Frasa ini agak sedikit ambigu menurut saya, karena jika kita baca sekilas ada beberapa makna ganda yang bisa ditimbulkan oleh hasil terjemahan ini. Kalau kita lihat teksnya, maka kita harus atau kita bisa mengedit frasa atau kalimat ini, klausa ini menjadi dengan syarat ya, as long as. Lebih tepatnya lagi kita edit menjadi dengan syarat. Dengan syarat asalkan warga sudah divaksinasi. Nah, ini jauh lebih tepat daripada selama orang divaksinasi. As long as people are vaccinated. Jadi kita harus baca dulu teks sumbernya dari awal sampai akhir. Baca sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian baru kita baca machine translate teksnya, hasil terjemahan teksnya. Kira-kira apakah sudah dapat dipahami atau belum. Baru kita berusaha untuk mengedit
frasa atau kata yang ada pada teks hasil terjemahan Google agar menjadi lebih dapat dipahami. Nah, jadi ada beberapa frasa atau klausa sini yang saya ganti sehingga hasil editingnya lebih dapat dipahami. Aturan menjaga jarak di Hong Kong, khususnya makan di luar, akan diperlonggar mulai Kamis selama 2 minggu dengan syarat warga sudah divaksinasi dan menggunakan aplikasi pelacakan kontak Live Home Safe. Itu lebih baik daripada aturan jarak sosial di Hong Kong, terutama yang berkaitan dengan makan di luar, akan diturunkan mulai Kamis selama 2 minggu selama orang divaksinasi dan menggunakan aplikasi pelacakan kontak Live Home Safe. Nah, bagaimana kita mengetahui frasa atau klausa atau kalimat yang lebih enak terdengar ketika kita membacanya? Pertama, the first one we can use Google Search ya. Kita bisa menggunakan Google Search untuk mencari artikel yang serupa. Untuk menemukan ekspresi atau kata atau frasa atau klausa yang lebih sesuai. Jadi kita gunakan Google Search artikel yang serupa. Yang kedua, kita bisa membaca berita online pada teks sasaran. Jadi teks sasaran kita tadi adalah bahasa Indonesia, maka kita perlu menggali informasi yang relevan dengan teks yang kita edit. Jadi dua tips ini adalah tips yang sering dipakai oleh para penerjemah maupun post editor. Oke, sekarang kita coba lakukan latihan. Let's do an exercise. Gunakan Google Translate untuk menerjemahkan kalimat berikut. Singapore has launched what it built as a coronavirus secure hotel and meeting complex where visitors communicate via intercom through glass panels as the Asian financial hub slowly opens up to the world for business. Dari jakartapost.com. Kemudian setelah kalian masukkan ke Google Translate dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, post edit ya, sunting akhir teks ini menjadi kualitas yang cukup baik. Post edit teks ini sehingga dia menjadi kualitas yang cukup baik. Nah, mohon perhatikan penggunaan frasa diterangkan dan menerangkan ya, jangan sampai terbalik-balik. Seperti coronavirus secure hotel and meeting complex. Ini adalah frasa yang jika kalian terjemahkan ke bahasa Indonesia otomatis akan dibalikkan mana yang menjadi diterangkan, mana yang menjadi menerangkan ya. DM, MD atau modifying, modifier. Jadi perhatikan dulu katanya atau frasanya, kemudian cari padanannya dalam bahasa Indonesia yang sesuai. Instruksi yang ketiga, do not change the structure of the sentence. Jangan merubah struktur kalimatnya. Jangan merubah struktur kalimat. Ini adalah guideline atau pedoman untuk light post edit. Light post edit ya. Kita masih belajar menyunting akhir secara ringan. Secara ringan, light post edit. Jadi jangan merubah struktur kalimat. The fourth guideline is if there are words or phrases that need to be changed, change them. Ya, jika ada kata atau frasa yang perlu diganti, silakan ganti. Jika ada kata atau frasa yang perlu diganti, silakan diganti untuk meningkatkan pemahaman pembaca. The last one, make sure the post-edited version sounds good enough and does not raise eyebrows. Pastikan kalau versi yang sudah kita sunting akhir ini terdengar cukup baik dan tidak mengerutkan dahi ketika orang membacanya. Oke? Silakan kerjakan latihan ini. Take your time
gunakan tag yang tadi. Google search and read online news. Google search similar articles and read online news in the target language. Okay, I'll see you again next time with the answer of this exercise ya. Akan kita bahas jawaban dari latihan yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again soon.